Adik-adik, senang berjumpa kalian. Hari ini kakak akan bercerita tentang bagaimana Tuhan menyelamatkanku. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Aram. Sebelum kakak bercerita, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami terbuka kepada perkataan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Pada waktu itu, bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Aram. Bangsa Aram dipimpin oleh rajanya sedang berdiskusi dengan para pengawalnya. Dia berkata kepada para pengawalnya, "Kita akan menyerang bangsa Israel di jalan ini. Mereka pasti tidak akan lolos. Kita akan menangkap mereka." Tapi adik-adik, ternyata semua perkataan raja bangsa Aram itu didengar oleh Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa memberitahu raja bangsa Israel supaya tidak melewati jalan ini. Akhirnya gagal rencana dari bangsa Aram. Lalu raja bangsa Aram membuat rencana yang kedua. Kita akan menangkap bangsa Israel di jalan ini. Kali ini tidak akan luput, kita akan tangkap mereka. Untuk kedua kalinya, Nabi Elisa mendengar perkataan raja bangsa Aram yang kedua. Kali ini pun bangsa Israel bisa luput dari jeratan bangsa raja Aram. Karena Nabi Elisa memberitahu raja Israel. Adik-adik, sekali, dua kali, bahkan beberapa kali Raja Aram selalu membuat rencana dan gagal. Kenapa sebabnya? Karena Allah bermaksud melindungi bangsa Israel melalui Nabi Elisa, sehingga bangsa Israel luput dan lolos dari serangan bangsa Aram. Itulah penjagaan Allah terhadap bangsa Israel. Allah selalu menjaga dan melindungi bangsa Israel. Aku Raja Aram. Siapa yang menjadi mata-mata di sini? Kenapa setiap kali penyeranganku terhadap bangsa Israel selalu gagal? Pasti ada yang memberitahu. Siapa yang memberitahu? Salah seorang pegawai Raja Aram berkata, "Tidak, tuanku, tidak ada yang memberitahu. Yang memberitahu semua itu adalah Tuhan kepada Nabi Elisa, sehingga dia bisa tahu setiap rencana dari tuanku Raja." Siapa itu Nabi Elisa? Serahkan semua pengawal-pengawalku. Kita akan menangkap Nabi Elisa itu. Lalu Raja Aram mengerahkan banyak tentara, kuda dan kereta untuk menangkap Nabi Elisa. Mereka datang ke Dotan, tempat Nabi Elisa tinggal. Dan pagi-pagi buta, ketika pengawalnya, pegawai dari Nabi Elisa bangun, dia sangat kaget melihat begitu banyak tentara, kuda, kereta yang mengelilingi tempat tinggal dari Nabi Elisa. Dan mereka akan menangkap Nabi Elisa. Lalu pengawalnya itu berkata kepada Nabi Elisa, "Bapak, banyak sekali tentara yang datang akan menangkap kamu." Lalu Nabi Elisa berkata kepada pengawal pelayannya itu, dia berdoa, "Ya Tuhan, bukalah mata pelayanku ini, supaya dia melihat seperti apa yang aku lihat." Ketika pengawal pelayan itu melihat, dia sangat kaget. Ternyata di sekitar pegunungan tempat tinggal Nabi Elisa, begitu banyak ada tentara yang melindungi Nabi Elisa. Wow, tentara ini adalah tentara Tuhan yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menjaga dan melindungi Nabi Elisa. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan selalu melindungi anak-anaknya. Dan untuk kesekian kalinya, Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolong butakan mata dari semua tentara Raja Aram ini, sehingga mereka tidak bisa melihat." Lalu Tuhan membuat tentara bangsa Aram tidak melihat. Dan Elisa berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Jalannya bukan di sini, kotanya bukan di sini. Kau akan ikut aku akan menunjukkan kepada kamu orang yang kamu cari." Lalu Nabi Elisa membawa tentara Aram itu ke kota Samaria, yang adalah ibu kota dari Israel. Bangsa Aram itu sampai di kota Samaria.
Lalu Elisa kembali berdoa kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong bukakan mata dari tentara bangsa Aram ini, supaya mereka kembali bisa melihat. Ketika tentara bangsa Aram bisa melihat, mereka sangat heran. Kenapa mereka dari kota Samaria? Dan mereka melihat begitu banyak orang yang menonton mereka. Di manakah mereka ini saat ini? Raja Israel menjawab mereka kepada pengawal-pengawal orang Arab itu bahwa mereka ada di kota Samaria, ibu kota dari Israel. Lalu Raja Israel berkata kepada Nabi Elisa, Bapak, akan kubunuhkah mereka? Nabi Elisa menjawab, jangan biasakan membunuh orang-orang lawanmu, tetapi hidangkanlah makanan, minuman, makan dan minumlah, berpesta bersama-sama dengan mereka. Sesudah mereka kenyang, barulah mereka boleh pulang. Demikianlah akhirnya Raja Israel membuat hidangan yang sangat banyak. Mereka di sana berpesta, makan dan minum. Dan akhirnya sesudah puas makan, bangsa Aram itu kembali pulang ke negeri mereka. Demikianlah adik-adik, bangsa Aram tidak berani lagi datang untuk menangkap Nabi Elisa. Puji Tuhan, Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita. Sama seperti Tuhan melindungi dan menjaga Nabi Elisa. Kita patut memuji Tuhan bersama-sama. Kakak akan menyanyikan beberapa syair dari bait sebuah lagu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kakak akan berikan ayat hafalan untuk minggu ini supaya kalian bisa menghafalkan ayat ini bersama-sama dengan kakak. Diambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16. Bunyinya, jawabnya, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Mari kita tutup cerita ini dengan doa. Tuhan, terima kasih, Engkau adalah Allah yang terus menyertai kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami mau belajar hidup dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami bisa dijauhkan dari setiap pencobaan, dari semua yang jahat. Seperti Tuhan menyertai Nabi Elisa, kami percaya Tuhan juga terus menyertai kami, menjauhkan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.